Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Damayanti dan teman saya. Saya Kali Paranita. Kami merupakan mahasiswa semester 2 dari TSK Rumah Sakit Dr. Supraun. Jadi Ibu dan Mbak, di sini kami ingin memberikan penyuluhan terkait dengan penyakit campak. Apakah Ibu dan Mbak bersedia meluangkan waktunya sebentar? Boleh, Mbak. Sebelumnya ini ada brosur yang bisa dilihat dulu. Sudah Ibu Mbak. Sebelum saya menjelaskan apa itu campak, apakah Ibu dan Mbak mengetahui apa itu campak? Sedikit sih, tapi belum terlalu memahami gitu. Penyakit campak itu dikenal dengan istilah morbilli dalam bahasa Latin dan measles dalam bahasa Inggris, atau kita sering mendengar dengan istilah gabapendu dalam bahasa Jawa ya, atau rubeola nama ilmiahnya, merupakan suatu infeksi virus yang sangat menular. Nah, apa sih penyebab dari penyakit ini? Penyebab dari penyakit ini merupakan virus dari famili paramyxovirus seperti rubeola dan rubella. Faktor campak sendiri merupakan kita sebagai manusia yang sering bepergian ke luar negeri, belum mendapatkan vaksinasi dan kekurangan vitamin A. Siapa sih yang beresiko tinggi terkena campak ini? Yang pertama ada anak berusia kurang lebih dari 5 tahun, karena usia balita tersebut rentan terserang penyakit Bu. Yang kedua ada malnutrisi, yang kekurangan nutrisi sehingga daya tahan tubuhnya rendah. Yang ketiga belum mendapatkan vaksin campak. Seperti yang saya bilang, penyakit ini dapat dicegah dengan vaksin MR, yaitu penyakit vaksin campak sendiri. Yang keempat, penderita penyakit kronik, memiliki 1 atau 2 atau lebih penyakit dalam tubuhnya sehingga memiliki daya tahan rendah, seperti penderita kanker, autoimun, ya, mengonsumsi obat-obatan imunosupresi atau penekan daya tahan tubuh. Yang kelima yaitu keterlibatan selaput lendir yang luas, seperti kita seperti ini ya sedang bersosialisasi, sehingga dari selaput lendir kita dapat berterbangan ke sana kemari. Yang terakhir yaitu jika anak sakit dan ibu yang sedang hamil, sementara anak dan ibunya dipisah terlebih dahulu, karena ibu yang sedang hamil beresiko tinggi terkena komplikasi campak berat dan dapat terjadi keguguran. Janin bisa meninggal atau mengganggu pertumbuhan janin. Selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya ada tanda dan gejala dari campak seperti demam, lemas, pegal linu, pilek, hidung tersumbat, batuk kering, diare, muntah, terus bisa juga hilang nafsu makan, terus matanya itu merah, berair, dan sensitif terhadap cahaya. Terus penularannya campak itu sangat mudah menular sekali ya, sehingga berpotensi menjadi wabah. Campak itu mulai menular bahkan sebelum ruam itu muncul. Bisa menular melalui udara, percikan batuk, bersin, dan melalui kontak dengan orang yang sakit maupun permukaan yang terkontaminasi. Terus untuk pengobatannya itu dapat sembuh sendiri dalam 7-10 hari. Tapi ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meredakan gejalanya, seperti minum paracetamol, terus mandi dengan air hangat, membersihkan kotoran atau kerak di mata itu dengan kapas yang dibasahi air hangat. Terus mengatur cahaya dalam ruangan agar tidak terlalu menyilaukan gitu. Minum air putih lebih sering juga. Terus beristirahat yang cukup, mengonsumsi makanan bergizi, dan yang paling penting itu pemberian suntik vaksin. Terus pencegahannya itu melalui imunisasi campak dan MMR. Imunisasi campak itu dilakukan saat anak berusia 9 bulan, dilanjutkan dengan vaksin MMR yang diberikan saat anak berusia 12-18 bulan. Terus diulang pada usia 5-7 tahun. Nah, sementara untuk mencegah penularan campak itu, penderita dianjurkan tidak melakukan kontak dengan orang lain dulu, termasuk keluarga, setidaknya sampai 4 hari. Nah, selama perawatan itu, penderita campak itu dan orang yang merawat disarankan untuk tidak bergabung perawatan makan, karena kan terkontaminasi ya. Terus rutin mencuci tangan, terus menutup hidung,
dan mulut ketika batuk atau bersin. Terus membersihkan rumah secara rutin dan tetap melakukan vaksin campak. Ini materinya itu saja. Ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, Mbak. Kan jika sewaktu kecil itu belum pernah vaksin, terus apakah jika sudah dewasa itu masih bisa vaksin? Tentu masih bisa ya, terutama bagi kita semua orang yang sudah dewasa dan saat kecil masih belum diberi vaksin, kita wajib vaksin saat sudah dewasa. Nah, vaksin itu apa sih namanya? Vaksin itu vaksin MR, yaitu measles rubella, yang khusus untuk penyakit campak atau mencegah penyakit campak. Karena penyakit virus itu sendiri menyerang kita sebagai manusia itu setidaknya sekali seumur hidup, Bu. Kalau kita belum vaksin, bisa saja kita beresiko tinggi terkena campak itu sendiri apabila apalagi kalau kita sibuk ya, bisa berpergian ke luar negeri, berhubungan sana sini, bersosialisasi. Nah, itu lebih mudah terserang campak karena kita belum ada pencegahan dari vaksin itu. Kalau semisal imunisasinya itu dilakukan berapa kali dalam 1 bulan atau seminggu gitu? Biasanya gini, Bu, kalau kita vaksin itu mendapat 2 dosis. Kalau kita sudah 1 kali vaksin, maka setelah itu kita akan divaksin lagi. Nah, itu biasanya ditentukan oleh petugas vaksinnya. Nanti kita akan diberikan kartu. Nah, di situ kita tertulis tanggal yang mana kita bisa kembali lagi untuk vaksin lagi. Apa ada lagi yang ditanyakan? Baik Ibu, setelah kami sudah menjelaskan materi, saya ingin mengevaluasi sedikit. Bisa Ibu jelaskan tanda dan gejala serta pencegahan dari penyakit campak? Tanda dan gejala yang saya ketahui itu tidak berbagi peralatan makan dan peralatan mandi, dan yang kedua rutin mencuci tangan dengan sabun air yang mengalir, menutup hidung dan mulut ketika batuk dan bersin, serta membersihkan rumah secara rutin dan disinfektan jika sudah selesai itu, dan terakhir vaksin campak, melakukan vaksin campak. Ini yang Ibu sebutkan itu adalah pencegahan campak ya, Bu ya. Yang lainnya bisa dijelaskan tanda dan gejalanya? Ya, tanda gejalanya itu seperti demam, terus lemas, pegal linu, pilek, hidung tersumbat, diare, terus muntah, hilang nafsu makan, mata merah, berair dan sensitif cahaya. Saya juga benar sekali. Ya seperti itu saja ya penjelasan materi dari kami selaku mahasiswa SK Rumah Sakit Dr. Supraun ingin mengucapkan terima kasih karena telah bersedia meluangkan waktunya sebentar untuk kami beri penyuluhan terkait dengan penyakit campak. Terima kasih juga Mbak sudah menjelaskan tentang materi dari penyakit campak ini. Dari materi ini bisa bermanfaat bagi kami semua untuk anak-anak di sekitarnya itu. Kami terima kasih.